Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan senjata iman yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang aku dapat, tubuh kita harus memuliakan Allah, karena diri kita sudah dibeli dan sudah dibayar lunas. Tubuh kita adalah bait Allah, dan bait Allah adalah gereja. Gereja itu biasanya isinya puji-pujian, kesaksian, firman Tuhan, berdoa, sukacita. Tak ada yang merokok di gereja, tak ada yang tato-tato di gereja, tak ada percabulan. Demikian juga tubuh kita. Kita harus melakukan demikian dari kehidupan sehari-hari. Berdoa saat bangun tidur, baca Alkitab saat pulang sekolah, kesaksian tentang diri kita di kantor, mezbah keluarga, dan lain-lain. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus adalah materai. Sama seperti kalau saudara membeli barang di satu toko, saudara kasih down payment, maka pihak toko akan menyimpan barang saudara, dikasih tanda. Betul? Ini milik saudara. Dan pasti saudara akan kembali untuk mengambil milik saudara. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus halnya seperti down payment. Waktu saudara percaya Yesus, lahir baru, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memateraikan kamu dengan Roh Kudus sebagai tanda miliknya. Dan saya punya kabar baik, Yesus pasti datang kembali untuk mengambil miliknya. Yang percaya boleh bilang amin. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus Allah? Dalam hal apa saudara mendukakan Roh Kudus Allah? Kata mendukakan di sini ingat baik-baik. Terjemahan dalam bahasa Yunani-nya adalah lupeo. Dalam hal apa saudara mendukakan Roh Kudus Allah? Dalam hal apa? Saudara mendukakan Roh Kudus Allah. Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Kita lihat konteksnya. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Kita lihat konteksnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan baik-baik. Janganlah ada perkataan kotor, perkataan yang sama sekali tidak ada gunanya keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka yang mendengarnya memperoleh kebaikan yang sesungguhnya tidak layak mereka terima. Ayat berikutnya mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dalam hal apa kamu mendukakan Roh Kudus Allah? Lihat ayat sebelumnya. Apa yang membuat Roh Kudus berduka? Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Ini konteksnya. Jangan dicomot-comot kemudian punya ekspektasi sendiri. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Oh, dosa. Bukan, ini konteksnya. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Jadi kalau saudara selalu berkata, kamu goblok, kamu bego, kamu payah. Sedangkan di luaran teman-temannya berkata, lu keren lu cool. Jangan heran kalau anakmu gak betah di rumah, dia lebih senang sama teman-temannya. Jadi apa yang mendukakan Roh Kudus? Apa yang mendukakan? Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Ini konteksnya. Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama saudara,
Ya, ini manusiawi. Saudara bisa aja marah, saudara bisa pahit, saudara bisa aja geram. Tapi kalau saudara pahit, geram, marah, apa yang terjadi selanjutnya? Berantem. Bisa. Pertikaian. Apa selanjutnya? Perkataan kotor keluar. Fitnah. Tapi Alkitab berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bagaimana caranya? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ini kuncinya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa artinya telah? Sudah mengampuni kamu. Beberapa orang, teman-teman di kantor bilang sama saya bingung ya, kenapa pastor nggak pernah marah? Saya bukan malaikat. Saya bisa marah. Tetapi saya tahu ayat ini, saya bisa kontrol. Kalau ada staf yang berbuat sesuatu yang salah, yang terbaik yang saya bisa lakukan adalah, yang pertama, saya diam. Kenapa? Kalau kamu meluapkan emosimu saat itu, detik itu, maka yang keluar adalah perkataan kotor. Tidak membangun. Dan dia yang mendengar, tidak memperoleh kasih karunia. Yang pertama saya lakukan adalah saya diam. Saya diam, saya renungkan kasih Tuhan. Toh saya juga pernah melakukan yang salah. Betul? Tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Toh kesalahan yang mereka lakukan, saya juga pernah lakukan. Toh waktu saya lakukan, saya melihat dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Kesalahan saya diubah jadi berkat. Setelah saya merenungkan, setelah saya mengerti, saya bisa keluar, saya bisa damai, saya bisa tenang, saya buang semua kemarahan, kegeraman. Dan saya bilang, oke, semangat. Apapun yang kita lakukan, sekalipun salah, Tuhan akan ubah menjadi berkat. Amin. Mereka yang mendengar memperoleh kasih karunia. Terima kasih sudah mendengarkan.